Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan, kita mendapat nasihat supaya menjadi orang bijak dan terus berjuang untuk menjadi orang bijak. Pertama, kita disadarkan bahwa tidak ada bandingannya kedalaman kebijaksanaan Allah dengan manusia itu jauh. Allah itu Allah yang bijaksana, sedangkan manusia itu kecenderungannya untuk berbuat jahat. Dan kerap kali mengikuti kecenderungan itu. Maka manusia siapapun kecuali Maria selalu akan mengakui dan menyadari dan mengakui diri sebagai seorang yang berdosa. Karena di dalamnya meskipun sudah dibaptis, dosa asal dihapus, dosa pribadinya dihapus, tetapi kecenderungan untuk berbuat dosa itu masih ada. Nah, kita yang harus waspada di situ. Kalau orang tidak bijaksana, dia akan mengikuti kecenderungan yang ada di dalam dirinya, terus berada dalam kejahatan. Maka di satu pihak ini Allah itu sungguh bijaksana, manusia sungguh hina. Kalau dibandingkan begitu. Ini antara keagungan Tuhan dan ini kehinaan manusia. Maka kita diajak untuk terus-menerus berjuang untuk menaklukkan diri supaya menjadi orang bijaksana seperti Allah. Sehingga kita bisa mengendalikan kecenderungan-kecenderungan, terutama kecenderungan untuk berbuat jahat. Ada kecenderungan lain yang tidak harus kita ikuti. Kecenderungan berbuat baik umpamanya. Kan baik toh menolong orang, membantu orang. Selalu baik membantu orang, membantu sesama itu selalu baik. Tetapi kalau tidak dikendalikan kecenderungan untuk membantu orang lain, untuk berbuat baik kepada orang lain, ini juga nanti akan membuat diri sendiri repot. Contohnya, tanggal 1 gajian, pulang ke rumah, di tengah jalan ketemu orang mau pinjam uangnya untuk biayai anaknya yang masuk rumah sakit. Belum sampai rumah, ketemu tetangganya lagi mau pinjam uang. Lalu pulang ke rumah, nggak bawa uang. Istri anak mau dikasih apa? Jadi kecenderungan baik pun harus dikendalikan. Kalau tidak bisa mencelakakan diri sendiri, keluarga, dan orang lain juga. Jadi menjadi orang bijaksana tidak hanya mampu mengendalikan kecenderungan untuk berbuat jahat atau mengikuti kecenderungan untuk berbuat, tapi juga mengendalikan kecenderungan untuk mengikuti setiap keinginan berbuat baik. Nah, karena mesti harus dipertimbangkan secara masak setiap sikap tindakan kita itu. Hanya orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana atau kebijaksanaan itu diperoleh lewat apa? Injil mengatakan atau menegaskan mengenai siapa itu ibu Yesus, saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Dan Yesus bukan pribadi yang tidak menghormati ibunya, justru Yesus memuji ibunya. Kalau dia dicari ibunya dan saudara-saudara, lalu dia mengatakan, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Kata-kata Yesus ini suatu pujian
Di balik kata-kata itu adalah pujian kepada ibunya. Karena ibunya sejak dikandung dalam keadaan suci, selalu dilindungi, disertai oleh Tuhan. Lalu juga mampu mengandung sabda Allah di dalam hatinya dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Maria mampu mengandung sabda Allah dan telah teruji di mata Allah, maka selanjutnya ketika Allah Putra mau menjelma menjadi manusia, hati Maria yang mampu mengandung sang sabda itu berdampak atau berpengaruh dalam rahimnya. Karena hati itu rahim jiwa. Sehingga rahim fisiknya mampu mengandung sang sabda yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus sungguh mau memuji ibunya sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mendengarkan dan melaksanakan sabda. Bukan hanya mendengarkan, mampu mengandung dan melahirkan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dipilih Tuhan untuk mengandung Yesus, melahirkan Yesus yang adalah sabda Allah, yang menjelma menjadi manusia. Mungkin dengan meneladan Bunda Maria seperti itu, kita akan menjadi sahabat-sahabat Yesus, saudara-saudaranya. Bahkan Yesus tidak malu-malu menganggap itu ibunya atau orang yang dituakan. Ini kan suatu perendahan diri, suatu sikap rendah hati Yesus terhadap manusia makhluk yang sebenarnya tadi hina di mata Tuhan, tetapi diangkat. Itu terjadi kalau orang mau mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan. Jadi mendengarkan selalu harus melaksanakan. Kata mendengarkan itu tidak bisa pernah mendengarkan sabda itu melaksanakan, tidak. Mendengarkan terus dilaksanakan supaya apa? Supaya mengerti. Kalau sudah mengerti, lalu baru mencintai Tuhan. Kalau mencintai Tuhan berarti tidak akan mengikuti kecenderungan berbuat jahat, selalu akan mengikuti kecenderungan Allah, kehendak dan pikiran Allah. Sehingga orang bisa, maka hidup dalam persaudaraan dengan Yesus sama dengan hidup dalam persaudaraan dalam cinta kasih. Dan kita itu memang dikehendaki Tuhan, dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk membangun persaudaraan di dalam kasih Kristus.